Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Edu Kreator, edukasi kreator. Jadi bagaimana kreator-kreator kita edukasi dengan baik dan benar. Mudah-mudahan begitu maunya. Tahu dan kagak salah arah lagi. Begitu harapannya. Nah, ini ada pertanyaan dari user 1574, kita sebut aja deh user angka-angka. Saya mau belajar tentang YouTube, begitu katanya. Saya mau belajar tentang YouTube, gimana caranya? Nah, belajar tentang YouTube. Begini, seperti yang selalu saya utarakan, YouTube itu mudah, jangan dipersulit. Pertama, ketika kita mau nge-YouTube, kalau kita fokusnya di pendapatan, kawan-kawan bisa lihat sendiri nih. Bagaimana nasib pendapatan YouTube untuk channel yang bisa dikatakan gak terlalu besar channelnya. Kecuali kalau channel kawan-kawan rame banget, bakal rame banget juga cuannya kan. Tapi kalau channel kawan-kawan masih belum spekta, tentunya ya kagak bagaimana begitu kan. Jadi pertama nih ketika kita mau nge-YouTube, urusan pendapatan itu harus kita kesampingkan terlebih dahulu. Kenapa bisa seperti begitu, Kak? Langsung pada kabur semua nih, pada kabur semua nih. Kalau begitu kita ngopi aja dulu dah, kan udah pada kabur. Begini, waduh kita tersedak lagi nih, kita ngopi lagi. Pendapatan. Pendapatan, kita baru nge-YouTube, kita langsung berpikir masalah pendapatan. Otomatis hancur semangat kita. Untuk kawan-kawan semua, saya berikan informasi pendapatan di luar dari AdSense yang diperoleh oleh channel Tamlika ini jauh lebih besar daripada AdSense-nya. Jadi kalau kagak ada channel Tamlika ini, kagak bisa saya dapat pendapatan yang besar itu, yang di luar daripada AdSense ini. Kalau kagak ada channel Tamlika, kagak bisa. Harus ada channel Tamlika. Tapi kalau AdSense yang diharapkan, ya ini yang kawan-kawan lihat. Bisa dipahami? Channel Tamlika ini penghasilannya hanya sebegini. Nah, yang saya dapatkan lebih dari ini, jauh. Tapi kalau kagak ada ini, kagak bisa saya dapat yang itu. Oleh sebab itu, saya harus ada channel yang ini. Walaupun pendapatannya begini, itu kagak masalah karena yang didapat lebih dari yang ini. Nah, begitu. Hanya untuk bisa seperti begitu, kawan-kawan butuh belajar. Makanya ini dia bertanya, saya mau belajar nih tentang YouTube, gimana caranya? Belajar tentang YouTube. YouTube itu mudah, nggak YouTube itu mudah, jangan dipersulit. Kita ketika belum monetisasi, maka fokus kita itu dua aja selalu. Ini aja nih fokus kita loh, kok waktu tonton saya kagak naik, subscriber saya kagak naik. Gimana nih waktu tonton saya, subscriber saya kagak naik-naik. Kapan nih saya bisa monetisasi? Tiap hari di refresh aja, refresh, berharap naik view-nya, naik subscribernya. Kita liatin di bagian bawah sini kan ada itu di bagian penghasilan meterannya. Meterannya, wah ini jam tonton kagak naik-naik, gimana nih? Bingung kan jadinya? Kawan-kawan lihat, channel sepi ini waktu tontonnya yang diperoleh itu 2.800 jam setiap bulan per 28 hari. Jadi misalkan nih dari 8 Februari sampai 7 Maret itu dapat 2.800 jam. Saya pernah ngecek channel Tamlika ini dalam 1 tahun dia dapat 24.000 jam. 24.000 jam. Sedangkan kawan-kawan sebenarnya hanya disuruh untuk nyari 4.000 jam. Lalu kawan-kawan pada menyerah. Padahal sebenarnya 1.000 subscriber itu bisa diperoleh hanya dari satu konten. Saya tunjukkan. Misalkan nih, konten yang ini untuk kamu yang mau menyerah, walaupun ini udah 2 tahun ya umurnya.
Ini 2 tahun yang lalu saya buat jumlah pendapatan untuk konten ini 600.000, lumayan lah. Terus habis itu berapa nih jumlah subscriber yang diperoleh konten ini? Waktu tonton dapat 2.900, sedangkan kawan-kawan kan hanya disuruh nyari 4.000. Lalu subscriber yang didapat 1.100, berarti satu video ini udah dapat subscriber, tinggal nyari jam tayangnya aja. Terus yang ini misalkan ini 1.000 juga kayaknya. Ini udah dapat 700.000 penghasilan, alhamdulillah. Nah, lalu habis itu kalau kita lihat di bagian waktu tonton 2.500, berarti yang tadi ditambah yang ini udah 5.000 jam. Subscriber 1.100. Kurang lebih 2.200 orang yang mensubscribe channel Tamlika itu YouTuber. Kenapa bisa dikata seperti itu? Karena ini kan video tentang YouTube. Ini video tentang YouTube, dua-dua tentang YouTube. Berarti yang mencet subscribe itu YouTuber. Kenapa dia mencet subscribe? Kenapa coba? Lalu kenapa kawan-kawan membuat video kagak dipencet subscribe? Itu kan yang menjadi persoalan. Atau yang ini nih, ini berapa nih 300.000. Kita lihat berapa nih jumlah. Waktu tonton 1.000 dari video yang ini. Subscriber 100. Orang gak subscribe, tapi orang aktif nonton. Durasi video 10 menit. Ini 10 menit, ini malahnya 5 menit. Video 5 menit menghasilkan hampir berapa? 2.000 jam lebih tadi ya. Video 5 menit menghasilkan 2.000 jam. Kawan-kawan berpikir buat video 1 jam untuk mencari 4.000 jam. Itu kan agak repot. Ujung-ujungnya ditonton sendiri. Ujung-ujungnya ditolak monetisasinya. Begitu kan alurnya. Subscriber 1 bulan ini saya buat video agak jarang untuk channel ini. Tapi yang mencet subscribe ada 600 orang. Itu pun seperti biasanya. Berarti bulan lalu juga barang 600-an yang pencet subscribe. Kan karena ditulis sama YouTube, bukan saya yang bilang nih. YouTube nih yang nulis hampir seperti biasanya. Jadi biasanya ya memang 600-an orang yang pencet subscribe dalam 1 bulan. Kenapa orang mencet subscribe? Ayo, menurut kawan-kawan kenapa? Karena adanya keinginan menonton video selanjutnya. Kan kurang lebih kayak begitu kan? Yang kedua, adanya ikatan perasaan ketika menonton video tersebut. Misal nih kawan-kawan nonton, mungkin kawan-kawan merasa bagaimana ya, saya mau lihat lagi dah video Tamlika selanjutnya. Apalagi nih dia bahas nih orang. Nah, jadinya kan kita mencet subscribe. Karena kita mau melihat video selanjutnya. Jadi kawan-kawan harus punya dulu alasan kenapa channelnya itu harus di-subscribe. Kayak misalkan channel Tamlika. Video-video yang saya upload itu bisa dikata itu kurang view-nya. Lihat aja sendiri, 400, 500, 200, 500, 200. Ada di kisaran itu aja, 500, 500. Nanti ini di sini ada 1.000, 3 minggu yang lalu 1.000. Ini yang 1.000 3 minggu yang lalu ini ada nggak orang subscribe gara-gara nonton video ini? Kita lihat deh. Kita klik berapa yang subscribe dari satu video ini kagak mau lagi. Ada 10 orang yang subscribe. Dapat 100 jam. Video ini dapat 100 jam. Berarti kalau ada 10 video kayak begini udah dapat 1.000. Berarti hanya butuh 40 video yang seperti ini udah dapat 4.000 jam. Cocok kagak? Kurang lebih kasarnya kayak begitu kan? Hanya butuh 40 video seperti ini, ya kira-kira udah dapat subscriber 1.000. Udah dapat 4.000 jam. Membuat video seperti ini. Pertama, harus ada alasan kenapa orang ngeklik thumbnail ini. Itu dulu dah, kita buat thumbnail. Bukan karena keren-keren thumbnail ini, bukan. Pertama harus ada alasan, konten original, tapi ditolak monet. Kira-kira ini akan memicu keinginan YouTuber pemula untuk ngeklik apa kagak. Konten original, ditolak monet. Buat penasaran gak? Itu dulu.
Harus ada rasa penasaran ketika thumbnail kita lewat. Kalau kagak ada ya siapa yang mau ngeklik? Ayo siapa? Lalu diperkuat di judul, channel, konten original, ditolak monetisasi YouTube-nya. Diperkuat di judul. Ada rasa penasaran, semudah itu sebenarnya buat thumbnail. Ketika thumbnail kawan-kawan ada rasa penasaran, ini rasa penasaran terhadap tipe penonton channel tersebut. Kalau orang yang senang masak lewat thumbnail ini ya kagak ada hubungannya dan kagak ngerti. Atau misalkan orang yang suka main game atau orang yang suka nonton berita lewat tulisan konten original lah. Apa ini konten original? Jadi kita harus kenalin dulu penonton kita itu siapa, penonton kita siapa, supaya kita bisa ngerti apa yang mau kita sodorkan ke penonton kita. Nah itu, supaya thumbnail kita diklik. Ketika thumbnail kita diklik, kita kan akan berharap orang menonton video kita. Nah itulah yang namanya rata-rata durasi tonton. Kita harus pikirkan, kira-kira orang nonton ini lama atau sebentar, bagaimana pembawaan kita di dalam video tersebut. Kalau pembawaan kita bertele-tele, itu orang akan langsung kabur. Kita baru buka video, lalu kita beri salam kepada suatu isi dunia. Lalu habis itu kita berbicara pembukaan yang terlalu lama. Ingat ini video YouTube bukan pidato. Gak ada yang mau dengar pembukaan bla 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 bla. Yang mau didengar ialah saya nih ngeklik video yang tulisannya konten original, lalu ditolak monetisasinya itu bagaimana ceritanya? Itu bagaimana ceritanya? Diceritakanlah di dalam situ. Jadi ketika orang udah ngeklik, kita kagak perlu bla bla bla, langsung aja ceritakan orang nonton. Lalu bagaimana pembawaan kita di dalam video tersebut? Apakah kita bisa menarik keinginan penonton untuk menonton video selanjutnya dari channel kita? Entah kita kasih kata-kata bilang, kawan-kawan subscribe deh supaya kalau ada video baru itu kawan-kawan kagak ketinggalan. Dulu saya sering bilang begitu. Alhasil orang pencet subscribe. Karena orang tahu bilang, oh iya saya kayaknya mau nonton lagi nih video selanjutnya dari channel itu. Begitu simpelnya. Kita lanjut lagi buat video baru, lanjut lagi, lanjut lagi. Jadi kalau memang mau belajar tentang YouTube, pertama itu thumbnail kita apakah ada yang mau ngeklik apa kagak. Ketika udah diklik, apakah dia lama menonton atau tidak, durasi tonton. Nah, ketika dia menonton lama, apakah dia akan memutuskan untuk pencet subscribe atau tidak. Begini aja urutannya. Thumbnail kita lewat, diklik. Setelah diklik, ditonton orang, apakah orang tahan menonton? Kalau orang tahan menonton, ada kemungkinan dia bakal mencet subscribe. Dan kita dapat semuanya. Kalau orang tahan lama menonton, durasi tonton dapat. Dan kalau durasi tonton dapat, subscribe kemungkinan dapat. Sesimpel itu. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video kali ini ada manfaatnya untuk kawan-kawan semua. Subscribe channel Edu Kreator ini. Mantap, tep, 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 tep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.